para teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya ya. Karena video saya sebelumnya membahas tentang pengertian apa itu spiritual ya. Nah, kali ini saya akan membahas tanda-tanda adanya kebangkitan spiritual ya. Apa sih tanda-tandanya kita sudah bangkit secara spiritual? Nah, tanda-tandanya yang pertama adalah kita merasa bingung tentang apa yang terjadi pada diri kita. Kita menjadi resah, gelisah. Kita mencari jawaban apa yang telah terjadi sehingga kita merasa kita bukan seperti diri kita yang dulu. Kita merasa berbeda. Gitu. Yang kedua adalah kita banyak diam. Kita banyak tidak suka pada keramaian. Kita banyak menarik diri dari lingkungan, dari keramaian. Nah, tentunya banyak atau ada beberapa teman kita yang menganggap kita tuh menjadi aneh sekarang. Apalagi tadinya kita seorang yang aktif, ya, yang senang berorganisasi, yang senang berkumpul, yang seorang aktivis ya, tiba-tiba kita diam menarik diri dari lingkungan kita. Tentu banyak pertanyaan ya di kepala mereka, apa yang terjadi pada diri kita ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah kita merasa kita sendirian gitu. Kita merasa kita sendirian di dunia ini gitu. Merasa lonely, sendirian gitu. Kita merasa bertanya ya, untuk apa sih kita terlahir di dunia ini? Untuk tujuan apa? Buat apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada dan muncul di kepala kita gitu. Nah, itu tanda garis secara umum ya, tanda-tandanya seperti itu. Mungkin di beberapa orang ada yang lebih spesifik lagi gitu. Mungkin ada yang malah susah tidur gitu ya. Terus kehidupannya jadi terbalik gitu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi pada malam hari dia justru aktif untuk beraktivitas. Sedangkan pada siang hari dia malah jarang beraktivitas gitu. Malah dipakai untuk tidur gitu, untuk istirahat gitu. Jadi kayak kalong gitu ya. Ada yang seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi itu berakibat juga bagi mereka sebagai karyawan atau karyawati ya kan. Kalau kehidupannya dibalik, otomatis kan itu berakibat di aktivitas mereka bekerja ya kan. Nanti di kantor mereka jadinya ngantuk, jadi tidak bersemangat, tidak bergairah karena kurang tidur itu tadi gitu. Nah, aktivitas yang mulai berubah ini yang perlu kita rasakan, yang perlu kita sadari gitu loh. Nah, kita menyadari ada apa sih kita kok jadi seperti ini gitu ya. Atau kita jadi sening hening gitu ya. Hening, atau kita jadi sensitif gitu. Kita jadi sensitif, lebih sensitif. Kita merasa melihat penderitaan orang, kita jadi gampang terenyuh gitu, gampang terharu. Jangankan gitu, kalau ibu-ibu ya atau perempuan lihat drakor aja udah ikut-ikutan nangis ya kalau kisahnya itu sedih, mengharu biru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Nah, saya kan sedikit bercerita ya pada diri saya tentang kebangkitan spiritual ini. Yang saya rasakan adalah waktu itu penolakan, ya.
saya merasakan itu semua. Yang terjadi adalah saya belum siap gitu. Ada suatu suara di dalam hati saya, intuisi saya berbicara bahwa ini saatnya kamu berubah gitu. Tapi di sisi lain saya merasa belum siap, saya menolak. Yang terjadi waktu itu adalah saya sakit keras. Saya sakit selama kurang lebih seminggu, sudah cek dokter, sudah periksa lab, tapi semuanya baik-baik saja, semuanya normal, tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi di situ saya merasa kok saya down banget gitu loh, kondisi saya ngedrop sekali gitu. Saya pikir saya sakit tipes atau DB gitu ya, tapi ternyata dicek darah itu tidak gitu. Nah, dari sini saya berpikir, dari sini saya memahami bahwa penyakit itu psikomatis ya. Psikomatisnya itu karena ada penolakan di diri saya gitu. Sehingga pikiran dan jiwa saya tuh bergumul, yang mengakibatkan saya jatuh sakit itu tadi. Tapi setelah saya menyadari, saya terima bahwa ini memang sudah jalan saya, sudah takdir saya, akhirnya penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Nah, untuk tanda-tanda itu sebenarnya apa sih? Perlunya kita mengetahui tanda-tanda itu tadi ya, supaya kita itu aware ya, kita tidak bingung lagi apa yang terjadi pada diri kita gitu. Kita tidak bingung sebenarnya kita itu normal apa enggak sih merasakan ini semua, ya memang seperti itu gitu. Dan lagi jadinya emosional kita, emosi kita tuh naik turun, up and down gitu. Ya kita nikmati saja. Kata kuncinya adalah menikmati yang terjadi, perubahan di dalam diri kita. Kita sadari, kita terima, dan kita nikmati. Tetap bersyukur. Nah, setelah tanda-tanda itu kita lalui, apa selanjutnya? Nah, setelah kebangkitan spiritual itu kita lalui, apa selanjutnya? Itu kan pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya. Nah, di sini setelah kita lalui itu adalah untuk apa sih kita bangkit dari spiritual ini? Yaitu balik lagi kepada diri kita sendiri. Sebenarnya semua yang kita alami itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kita sendiri, untuk perubahan kita sendiri. Kita sejatinya, kita adalah cahaya, jiwa adalah cahaya. Kembalilah kepada jati diri kita yang bebas, lepas, menjadi diri sendiri, yang mengeksplor diri sendiri. Untuk setiap masalah yang kita hadapi, itu solusinya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi tanda-tanda itu tadi kita lebih siap ya menerima selanjutnya. Kadang ya kita berpikir, sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan berikan kepada kita, yang ingin Tuhan buka kepada kita dengan melalui bangkitnya spiritual ini? Nah, itu sebenarnya adalah jiwa kita ini kan sebenarnya itu pengembara abadi ya. Walaupun kita mengalami fase kehidupan yang berbeda-beda dari satu
kehidupan yang satu dengan kehidupan yang lain, ya kan? Karena jiwa kita ini tidak berumur, jiwa kita itu hidup abadi. Nah, mungkin pada fase sekarang ini kita baru lebih matang jiwa kita untuk membuka pikiran kita, kesadaran kita, bahwa balik lagi lah kita ke jati diri kita, ke cahaya diri kita, yang nantinya kita pergunakan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin orang lain di sekitar kita juga sedang mencari jati diri ya. Ya seperti saat ini gitu ya. Apa yang bisa kita bagikan ya kita bagikan, kita share, ya kan? Ya semoga itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memberikan masukan yang positif, bisa memberikan pelajaran yang positif, ilmu, pengetahuan, kenapa tidak? Gitu. Jadi manfaatnya bagi kita, kebangkitan jiwa ini adalah kita bisa menemukan solusi. Semua masalah itu solusinya ada pada diri kita. Balik lagi ke situ lagi. Nah, teman, sebaiknya dari perenungan ini kita lebih mendalami, ya kan? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Hidup kita terlahir untuk saat ini, itu apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang ingin kita pelajari gitu? Dari kehidupan kita yang dulu, pelajaran apa yang ingin kita tarik supaya hidup kita ini lebih bermakna, lebih berarti, lebih baik? Kita bisa lebih naik kelas gitu dalam pembelajaran jiwa, dalam kehidupan berspiritual. Nah, ini kita terapkan di dalam kehidupan kita pribadi ya, lebih kepada pribadi ya. Yang penting adalah kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Apabila diri kita sendiri sudah lebih baik, sudah lebih baik dari yang dulu gitu ya. Nah, otomatis niscaya kita sudah tidak terpengaruh lagi atas anggapan orang lain. Walaupun kondisinya itu tidak mengenakan, kondisinya itu kita tidak kurang kondusif ya, tidak membahagiakan. Tapi kalau kita mengubah persepsi dari diri kita sendiri, dari pandangan diri kita sendiri, itu tidak berpengaruh sebenarnya kondisi itu. Jadi tetap bahagia itu kita yang ciptakan. Karena manusia itu pada dasarnya adalah sang pencipta. Sang pencipta apa? Sang pencipta bagi kondisi dirinya sendiri. Yang dia menciptakan kebahagiaan, dia yang menciptakan kesedihan, dia yang menciptakan rasa tidak nyaman. Nah, itulah karena disebut sang pencipta itu tadi. Oleh karena itu, kita tetap harus menciptakan kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah full dengan itu tadi, otomatis nanti keluarnya itu orang-orang di sekitar kita itu dapat merasakan hal yang sama. Ya. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng atau beri komen ya, bahasan apa yang ingin kita ulas di video kita selanjutnya. Ya, terima kasih teman atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang penuh kasih sayang,
penuh cinta kasih. Rahayu.